بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا صاحب هذا الكلام الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وتلميذه الشيخ أحمد بن عبد الكريم الشجار، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kita sambung daripada kajian pembacaan nasihat daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu qala ahlul barzakhi minal awliya'i fi hadratillah faman tawajjaha ilaihim tawajjahu ilaihi. Masih di dalam nasihat beliau yang sebagian sudah kita kaji di pertemuan kemarin, yang mana beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan ahlul barzakh minal awliya, orang yang di alam barzakh. Kita sudah sebutkan, kita jelaskan di pertemuan kemarin apa itu alam barzakh. Minal awliya, daripada wali, orang yang ada di alam barzakh, dan orang tersebut termasuk daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah sebutkan siapa itu wali, siapa itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang beliau ingin ceritakan keadaan di alam barzakh untuk seorang wali, orang yang dekat dengan Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan, kita sebutkan kemarin bahwasannya untuk jadi wali ini tidak sesusah yang kita bayangkan. Tidak sesusah yang kita bayangkan. Jangan sampai kita kecil hati atau patah semangat. Di dalam hadis qudsi
Hadis qudsi itu Pak adalah hadis yang lafadznya dari Nabi Muhammad SAW tapi maknanya dari Allah. Itu hadis qudsi. Lafadznya dari Nabi, intinya atau isinya kandungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana cara agar kita bisa menjadi wali, menjadi orang yang diperhatikan oleh Allah. Itu Allah sebutkan. Ini termasuk sayang, termasuk perhatian khusus dari Allah untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi biar kita dicintai sama Allah, biar kita jadi walinya Allah, itu Allah sebutkan. Allah kasih tahu caranya bagaimana. Simple. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang yang ingin matanya aku jaga, matanya dijaga sama Allah. Arti dijaga sama Allah, ulama ketika mensyarahkan hadis ini, dijaga sama Allah itu maksudnya dijaga dari untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Siapa yang matanya ingin aku jaga, siapa yang ingin tangannya, kakinya, semua anggota tubuhnya aku jaga, dan orang yang anggota tubuhnya dijaga sama Allah, itulah wali Allah. Orang yang anggota tubuhnya dijaga sama Allah, itulah kekasih Allah. Kekasih Allah itu tidak mustahil untuk maksiat. Mereka tidak maksum. Mereka tidak maksum seperti para nabi. Apa itu maksum? Maksum itu seperti yang dijelaskan oleh ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang mustahil maksiat. Itu maksum. Mustahil untuk maksiat. Tidak mungkin orang itu bermaksiat kepada Allah. Siapa mereka? Para anbiya, utusan-utusan Allah. Semua utusan Allah, baik mereka sudah diutus atau sebelum diutus oleh Allah, itu mustahil untuk bermaksiat. Maksum. Akan tetapi waliullah, kekasih Allah, tidak mustahil untuk maksiat. Cuman mereka itu mahfuz, istilahnya mahfuz. Apa mahfuz itu? Mahfuz itu dijaga. Siapa yang menjaga mereka? Allah Subhanahu wa taala. Itu dijaga. Anggota tubuhnya itu dijaga sama Allah. Mereka baik disengaja atau tidak sengaja tidak akan bermaksiat kepada Allah. Dijaga sama Allah. Kita kalau baca biografi ulama, banyak dari mereka itu yang dijaga sama Allah secara terang-terangan. Ada seorang alim, ulama terkenal yang bernama As-Sayyid Ahmad Dirdir Al-Maliki. Beliau ulama yang ada di kota Mesir abad ke-12, kalau tidak salah abad ke-12 atau abad 11 Hijriah. Itu terkenal dengan kealimannya, terkenal dengan kearifannya, terkenal dengan ketaatannya dan ketakwaannya kepada Allah. Itu Pak As-Sayyid Ahmad Dirdir, ya, Sayyid Ahmad Dirdir. Itu beliau diriwayatkan oleh murid-muridnya, kalau mau makan dan makanan itu ada sesuatu yang haram, urat di tangannya gerak, ada tandanya. Jadi urat di tangannya, ya, bisa mempunyai sinyal kalau makanan yang dia ingin makan itu haram, gerak sendiri. Dia tahu, oh ini haram.
Ini haram. Dijaga sama Allah mulutnya untuk masuk makanan yang haram. Mau makan haram, gerak tangan. Ditinggalkan sama beliau. Pernah suatu hari beliau diundang oleh Sultan. Pada waktu itu pemimpinnya zalim. Diundang makan. Datang beliau untuk apa namanya uh, Jabar Khatir menjawab panggilan Sultan, datang ke rumahnya, ke istana kesultanan. Tapi beliau tidak makan. Ketika orang lain makan lahap, beliau tidak makan. Rajanya kesinggung. Kenapa kamu tidak makan? Ayo makan, dipaksa. Kata beliau, wahai raja, sudah, jangan paksa aku makan. Cukup sudah aku ini hadir, sudah cukup. Aku hadir udah cukup. Jangan paksa pula aku makan. Dipaksa sama raja itu. Tidak, kau harus makan. Akhirnya kata beliau, wahai raja, karena kau memaksa, ini lihat. Diambil sama beliau daging yang ada di hadapannya. Daging tadi udah dimasak matang. Makanan di istana raja. Kan tidak mungkin belum matang. Kokinya itu kan pasti koki berkelas. Itu sama beliau diambil, kemudian diperas sama beliau daging itu. Ketika diperas, keluar darah mengalir banyak sekali. Daging tadi metu darah. Artinya ini makanan dari uang zalim, hak rakyat. Makanya keluarnya darah. Nah ini. Ngapa aku udah galak makan karena ini. Ditinggalkan beliau pergi. Sayyid Ahmad Dirsi. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi wali. Orang yang dijaga sama Allah. Dan mereka tidak mungkin dijaga sama Allah dari mereka lahir langsung dijaga. Tidak, mereka bukan nabi. Tapi mereka berusaha dulu. Mereka mujahadah dulu. Ada amalan yang mereka lakukan sehingga mereka dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hadis qudsi tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang ingin aku jaga seluruh anggotanya itu cukup melakukan dua hal, kata Allah. Yang pertama, apa itu ya Allah? Kata Allah, yang pertama laksanakan. Lakukan semua kewajiban yang aku wajibkan. Salat 5 waktu kita salat. Puasa Ramadan kita puasa. Tentunya syurut, syarat dan rukun-rukunnya kita penuhi ya. Karena kalau kita sholat, kita puasa, tapi ternyata tidak sah, maka itu dianggap kita belum sholat, belum puasa. Sholat sah, puasa kita sah, wajib zakat, dikeluarkan zakat, bisa naik haji, dia haji dan umrah. Berarti semua yang diwajibkan oleh Allah, dia lakukan. Kemudian yang kedua kata Allah, ikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua ini kita lakukan jadi wali Allah. Yang wajib dilakukan, dilaksanakan, disempurnakan. Yang sunnah dilakukan semaksimal mungkin. Sunnah Nabi itu tidak wajib kita lakukan. Karena kalau sunnah wajib dilakukan berarti bukan sunnah, jadi wajib. Akan tetapi ketika orang getol dalam melakukan sunnah Nabi Muhammad, disitulah dia akan cepat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah Nabi, kita perhatikan, misalkan sunnah Nabi yang berkaitan dengan sholat. Cari, banyak itu disebutkan sama ulama, apa yang belum kita lakukan. Sunnah Nabi yang berkaitan dengan wudu, apa yang belum kita lakukan. Sunnah Nabi yang berkaitan dengan masuk masjid, di dalam rumah. Cari, lakukan satu-satu amalkan. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang nasihatnya sekarang kita baca, ini beliau termasuk orang yang getol melakukan sunnah Nabi. Sampai-sampai beliau pernah mengatakan di akhir hayat beliau,
semua sunnah Nabi itu alhamdulillah sudah pernah aku lakukan. Itu kata beliau. Semua sunnah Nabi sudah pernah aku lakukan. Al-Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Al-Hambaliyah, beliau mengatakan semua sunnah Nabi sudah aku lakukan kecuali satu yang tidak bisa aku ikuti dari sunnah Nabi. Muridnya bingung. Ini Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal ini terkenal orang yang menghafal semua hadis Nabi. Muridnya Imam Asy-Syafi'i. Punya kitab sampai sekarang masih dicetak. Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal. Terkenal. Sekelas Ahmad bin Hambal mengatakan ada satu sunnah Nabi yang tidak bisa aku lakukan. Muridnya ketakutan, bingung. Wah, kalau Imam Ahmad tidak bisa melakukan, apalagi kita. Apa wahai guru? Tolong kasih tahu kami sunnah Nabi yang tidak bisa kau lakukan, yang tidak bisa kau tiru. Apa kata beliau? Kata Ahmad bin Hambal, yang tidak bisa aku tiru itu, aku tidak punya anak perempuan, sehingga aku kasih nama Fatimah dan aku nikahkan kepada laki-laki yang bernama Ali. Ini kan di luar kemampuan manusia. Siapa yang memberi anak? Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu jadi penyesalan beliau atau beliau anggap kekurangan. Sampai segitunya ulama dalam mengikuti sunnah Nabi. Aku tidak punya anak wanita sehingga aku kasih nama Fatimah seperti Nabi punya anak perempuan dikasih nama Fatimah, dan aku akan nikahkan dengan laki-laki yang bernama Ali seperti Nabi menikahkan Siti Fatimah kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Muridnya bingung. Saking luar biasanya beliau dalam mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua itu, Pak. Dua itu kita lakukan, otomatis kita jadi wali Allah. Baik kita sadari atau tidak kita sadari. Seperti yang kita sampaikan kemarin, tidak semua wali itu sadar mereka itu adalah wali. Terkadang ada orang yang biasa. Salam. Waalaikumsalam. Nah, namanya majelis. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tadi, dua itu aja. Lakukan kewajiban dan ikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan menjadi kekasih Allah. Nah, kemudian Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, ahlul barzakh minal awliya fi hadratillah. Kata beliau, wali daripada wali Allah itu ketika di alam barzakh fi hadratillah, mereka berada di hadapan Allah. Fi hadratillah, ini istilah yang sering disebutkan sama kelompok sufiyah. Arti fi hadratillah adalah orang yang selalu merasa di hadapan Allah. Itu artinya fi hadratillah. Ini sama dengan yang diucapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, alhamdulillah, akidah yang kita ikuti adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama yang kita ikuti, jalan yang kita jalani daripada yang sudah ditetapkan oleh guru-guru ulama-ulama kita, baik ulama Palembang asli atau ulama dari Arab sana, itu semua tidak keluar dari manhaj, dari ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dagate yang keluar dari jalan Nabi, alhamdulillah. Istilah-istilah yang mereka sebutkan kadang namanya, pengucapannya berbeda, tapi maknanya, kandungannya sama dengan apa yang diucapkan oleh Nabi. Istilah fi hadratillah,
Orang yang selalu di hadapan Allah, berada di hadapan Allah. Ini ada di dalam hadis Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril, Jibril menyamar jadi pemuda. Datang. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi tentang 4 hal. Yang pertama, apa itu al-iman? Rukun iman. Dijawab sama Nabi. Kemudian yang kedua, mal Islam. Apa itu rukun Islam? Dijawab juga sama Nabi. Yang ketiga, mal ihsan. Apa itu maqamul ihsan? Apa ihsan itu wahai Muhammad? Ini Jibril nyamar. Datang, Nabi lagi duduk di hadapan sahabat, datang. Tanya macam-macam. Ditanya sama Jibril, ya Rasulullah, wahai Muhammad, mal ihsan? Apa ihsan? Apa jawab Nabi? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kata Nabi, maqamul ihsan adalah satu kedudukan kau menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ini yang paling tinggi. Selalu merasa melihat Allah. Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala di kehidupan dunia. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa melihat zat Allah di dunia ini kecuali baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allah itu bisa dilihat, Pak. Allah bisa dilihat. Kenapa Allah bisa dilihat? Karena Allah ada zatnya, maujud. Ada. Allah bisa dilihat. Adapun ayat yang berbunyi la tudrikuhul absar, maksudnya tidak bisa mengerti semua yang berkaitan dengan Allah itu. Tapi dilihat dengan mata bisa. Bagaimana melihatnya? Di situ kita tidak bisa jawab. Wallahu a'lam bishawab. Tapi apakah Allah bisa dilihat dengan mata? Bisa. Terjadi kepada manusia? Terjadi. Cuman satu manusia tapi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa ketika bertemu dengan Allah di Tur Sina itu minta ingin melihat Allah. Tidak ditolak oleh Allah. Nah, kalau melihat Allah itu mustahil untuk manusia, pasti ditolak oleh Allah. Pasti Nabi Musa ditegur oleh Allah. Itu permintaan yang mustahil, yang tidak boleh. Dan seorang seperti Nabi Musa tidak mungkin meminta sesuatu yang mustahil. Nabi Musa ulul azmi, 5 rasul termulia, masa nggak paham sifat 20 yang berkaitan dengan Allah, kan begitu. Kalau melihat Allah itu hal yang mustahil, mustahil maksud di sini tidak boleh di dalam syariat, pasti tidak diminta oleh Nabi Musa. Cuma Nabi Musa minta, artinya itu tidak mustahil. Dan Allah tidak menegur atau menolak mentah-mentah, melainkan Allah mengkaitkan sesuatu, yaitu kata Allah, wahai Musa, kau tidak bisa melihatku. Tapi coba lihat gunung itu. Kalau gunung itu tahan, kuat, ketika Allah bukakan hijab, maka kau bisa melihatku. Nah, begitu. Ketika Allah membukakan hijabnya, gunungnya hancur lebur, Nabi Musanya jatuh pingsan. Karena tidak sanggup. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi melihat Allah dengan mata kepala Nabi. Tapi nanti di surga, semua insya Allah kita akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Kalian akan melihat Allah. Bahkan semua orang akan melihat Allah. Yang kafir pun melihat Allah. Cuman beda. Melihat Allah ketika dihisab dan melihat Allah ketika kita di dalam surga kan beda gitu. Jadi yang dimaksud sama Nabi, kita akan melihat Allah di mana? Di surga. Khilaf kata ulama, beda posisi, beda waktu dan beda berapa kali melihat Allah. Orang mukmin biasa seminggu sekali, diriwayatkan di hari Jumat. Di hari Jumat. Tapi orang mukmin yang luar biasa, yang termasuk daripada wali Allah, melakukan kewajiban Allah, sunnah Nabi getol dia ikuti, itu bisa sehari 2 kali melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan melihat Allah di surga nikmat terbesar. Melebihi nikmat bidadari, makan, minum, semua adalah nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Lah ini Pak, dirasakan oleh para aulia ketika mereka masih di dunia, yaitu maqamul ihsan tadi. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Seakan-akan melihat Allah. Tidak melihat Allah, cuman seakan-akan. Ini kedudukan yang sangat tinggi. Kedudukan yang sangat tinggi. Ini yang dirasakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya Nabi kalau udah sholat lupa semuanya. Kalau udah sholat lupa semuanya. Lupa kalau kita pas lagi sholat ingat gak? Ingat gak lo? Kita boleh apa kalau kunci hilang? Sholat coba ingat. Oh di situ tak tahunya. Ingatnya pas lagi sholat. Kalau Nabi dan para ulama pas lagi sholat lupa galau. Al-Imam Ali Zainul Abidin, cucu Nabi Muhammad SAW, ya, Ali Zainul Abidin bin Muhammad al-Baqir bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu beliau suatu hari rumahnya kebakaran. Beliau di dalam rumah, sholat lagi. Tidak sadar rumahnya kebakaran, tidak sadar. Sampai yang di luar teriak-teriak kan. Wahai cucu Nabi, teriak semua. Akhirnya beliau selesai sholat baru sadar. Tak taunya rumahnya lagi kebakar. Apa kata beliau? Ketika aku sholat tadi, aku disibukkan dengan api neraka jahanam. Jadi api neraka dunia tidak terasa. Urwah bin Zubair, tabi'in terkenal, keponakan Siti Aisyah. Beliau di akhir hayatnya kakinya sakit. Luka sehingga parah kata dokter waktu itu harus dipotong. Kata beliau, oke, izinkan aku sholat dulu dokter. Sholat, pas aku sholat potonglah kaki. Jadi biusnya itu sholat. Sholat beliau, Urwah bin Zubair, tabi'in terkenal, keponakan Siti Aisyah, ibunya Siti Asma, kakak daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala. Sholat beliau, ketika beliau sholat di posisi yang bisa dipotong kaki beliau dipotong sama dokter, tidak gerak sedikit pun. Tetap sholat. Ini dipotong ya Pak, tidak pakai bius-bius. Salam beliau, habis salam baru beliau pingsan. Banyak darah betul. Jadi selama beliau belum salam, tidak sadar kaki yang dipotong. Ketika beliau salam, baru pingsan. Kalau banyak darah yang keluar, baru beliau ngerasakan sakit. Jadi ulama dulu, para tabi'in, sahabat, dan pengikut mereka semua, itu kalau lagi sholat lupa galau. Ada seorang ulama kata istrinya dan anak-anaknya, kami ini kalau ayah kami lagi sholat, kami berani ribut. Kalau bapaknya lagi sholat, mereka ribut. Budak-budak tadi main, nyerit-nyerit biasa. Kalau lagi sholat, tapi kalau bapak kami tidak lagi sholat, kami tidak berani ribut. Ngapo ditanya? Bapak kami kalau sholat itu tidak dengar, lupa, tidak tahu apa yang terjadi. Jadi kami berani ribut. Bukan kalau bapaknya lagi tidur. Itu. Jadi sholat lupa. Kenapa mereka bisa begitu? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Mereka itu ketika menyembah Allah, ketika ibadah apapun, seakan-akan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini kedudukan yang paling tinggi. Yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, ini agak bawah dikit. Kata Nabi, maqamul ihsan fi hadratillah, orang yang ada seakan-akan ada di hadapan Allah, yaitu kata Nabi, kalau kau tidak bisa merasakan kau melihat Allah, tentu ini khusyuk yang tinggi sekali, maka paling tidak kata Nabi, jangan lupa kamu itu selalu dilihat oleh Allah. Jadi kita tidak bisa merasakan selalu melihat Allah, seakan-akan selalu melihat Allah, maka jangan lupakan paling tidak kata Nabi, kamu itu selalu dilihat oleh Allah. Ini maqamul muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini yang kedua atau di bawahnya sedikit. Diceritakan ada guru, dia cinta sama satu murid. Murid ini biasa kelihatannya,
belajarnya biasa, hafalannya biasa. Tapi guru ini nganggep murid ini spesial. Akhirnya teman-temannya tadi iri. Nanyalah sama guru tadi, guru, kenapa murid ini spesialnya di mata guru? Padahal dia biasa, hafalannya biasa, ilmunya biasa. Dan dijawab sama gurunya. Sama gurunya setiap murid tadi dikasih ayam. Sama diinjok lading. Kata gurunya, sembelih ayam ini di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Sembelih ayam ini di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Oh, udah, kencang. Ya malam datang kumpul lagi kata guru. Ada yang nyembelih di pucuk loteng, ada yang di hutan, ada yang di... Pokoknya jangan dijenguk sama siapapun kata guru. Datang malam kumpul. Semua nyembelih ayam, kecuali murid yang disayangi guru tadi. Kawan-kawannya lah nyengir kalau ini, haji nggak nak guru. Biar tahu guru, kita yang hebat. Murid yang dia sayangi, tak tahunya tak bisa nyembelih ayam itu, tak nemu tempat. Kita aja sama gurunya, kau nyembelih di mana? Pucuk loteng, katik jengok. Kau di mana? Jero kamar mandi, katik yang jengok. Semua mengatakan tidak ada yang melihat. Kecuali satu murid tadi. Kenapa kau tidak sembelih ayam? Kata dia, guru kan ngomong, sembelih di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Di mana tempat itu? Tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Di mana? Nah, jadi beda. Pemahamannya beda. Gurunya tidak ngomong, tidak dijenguk oleh manusia, tidak. Tidak dilihat oleh siapapun. Mana tempat itu, guru, yang tidak dilihat sama Allah? Mana tempat yang bisa kita sembunyi dari Allah? Akhirnya baru malu kalau murid yang tadi. Nah, gara-gara ini kata gurunya, aku spesialkan murid ini. Muraqabah. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Kita kalau selalu merasa diawasi oleh Allah, pasti tidak maksiat. Kenapa kita kadang maksiat? Karena kita kadang lalai. Lupa ngerasa diawasi sama Allah. Makanya Nabi besar Muhammad SAW, beliau dimanapun kita berada, selalu dikaitkan dengan Allah. Pas kita lagi makan, kata Nabi, baca doa makan. Biar apa Pak itu? Biar kita ingat sama Allah. Habis makan, baca doa habis makan. Minum, ada doa minum. Kita kemana? Kita keluar rumah naik motor, ada doa keluar rumah, ada doa naik kendaraan. Di jalan melihat sesuatu yang luar biasa, ada zikirnya dari Nabi. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ada zikir, ada adab dari Nabi. Maaf, sampai hubungan dengan istri pun ada adab dari Nabi Muhammad SAW. Apa adab dari Nabi? Sunnah Nabi ini semua mengikatkan kita kepada Allah. Makanya yang amalkan sunnah Nabi jadi wali. Kenapa? Karena yang amalkan sunnah Nabi pasti dekat dengan Allah. Orang yang amalkan sunnah Nabi itu kesehariannya selalu ingat sama Allah. Wong yang selalu ingat sama Allah jauh dari maksiat. Itulah definisi wali Allah. Jadi kenapa ketika kita ngamalkan sunnah Nabi kita jadi wali Allah? Karena semua sunnah Nabi Muhammad itu mengaitkan kita kepada Allah. Semua. Masuk kamar mandi ada doa, ingat sama Allah. Juru kamar mandi apa adabnya? Pakai sendal, tutup kepala, ngapuk, malu sama Allah. Jangan buka baju sekaligus. Bahkan sunnah Nabi mandi tidak buka semuanya. Jadi di dalam kamar mandi pun ketika kita sendirian sunnah Nabi tidak bugil. Ada celana pendek misalkan gitu. Kenapa? Nabi ngajari malu sama Allah. Jangan mengangkat suara, jangan teriak-teriak juga mau mandi, apalagi ngoceh, teleponan. Tak janjur ke itu. Kenapa? Malu sama Allah. Ketika berhubungan dengan istri, jangan lepas semua. Ada penutupnya kata Nabi, ada satirnya. Kenapa? Malu sama Allah. Macam-macam. Semua adab sunnah Nabi Muhammad SAW itu ingin berupaya mengikatkan kita kepada Allah. Jadi orang yang bisa merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa fi hadratillah. Mereka berada di hadapan Allah. Jadi tidak hanya di dunia, makanya Habib Allah mengatakan tidak hanya di dunia, di barzakh pun mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Habib Abdullah Al-Haddad, barang siapa
yang bertawassul kepada mereka, maka akan diberikan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah jadi ada wali Allah, ada kekasih Allah, kita tawassul. Tawassul ini Pak, jangan salah pengertian. Ketika kita tawassul sama seorang wali, tawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tawassul dengan Syekh Ahmad Ar-Rifai atau Al-Badawi atau siapapun wali Allah, itu kita bukan minta kepada mereka, bukan. Kalau ada orang yang tawassul dengan wali Allah dengan Al-Jailani, tapi dia yakin yang ngejuk, yang tidak ngejuk Jailani, kafir, maaf, murtad, tak boleh. Ketika kita tawassul dengan wali Allah, tawassul ini hanya perantara. Terus jauh-jauh Pak, kita nak ngadep presiden, apa bisa langsung kita ngadep. Kalau tidak pakai ung dalam, bahasanya sekarang mau ung dalam. Nah setahun mungkin kita baru bisa ketemu. Tapi kalau ada orang dalam, cepat kita masuk. Langsung dicarikan waktu, masuk langsung. Istilahnya bisa apa? Bisa nyuri-nyuri waktu. Kurang lebih seperti itulah. Kenapa kita diperintahkan sama Allah untuk mencari wasilah, wabtaghu ilaihil wasilah. Di Al-Qur'an Allah kata Allah, carilah perantara untuk kalian dekat dengan Allah. Karena tadi untuk dekat dengan Allah tidak gampang, harus ada perantara. Perantara yang paling besar adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu perantara yang besar. Nabi punya pewaris, ulama, aulia dari umat Nabi. Mereka juga perantara kita kepada Allah. Jadi pas kita tawassul dengan wali Allah, bukan kita minta dengan wali itu, tidak. Yang kita mintai adalah Allah. Kita yakin yang memberikan, yang tidak memberikan adalah Allah. Cuman ketika kita tawassul, mempercepat hajat kita biar dikabulkan oleh Allah. Itu. Nah, jadi kata uang yang tawassul, itu menganggap memang yang ditawassuli yang memberikan, tidak. Semua yang tawassul, tanya misalnya, ada yang tawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, tanya. Ketika kan Anda bertawassul kepada Al-Jailani, apakah Anda berkeyakinan yang memberikan itu adalah Al-Jailani? Pasti dia jawab tidak. An-nafi wad-dar huwa Allah, al-mu'ti wal mani huwa Allah. Yang memberikan itu Allah. Cuman aku tawassul biar hajatku cepat dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi kata Habib Abdullah Al-Haddad, ketika kita bertawassul kepada aulia, ulama yang ada di alam barzakh, maka hajat kita akan cepat dikabulkan oleh Allah. Bahkan para ulama mengatakan aulia, seorang wali kekasih Allah, ketika sudah meninggal itu lebih lebih bebas daripada ketika mereka masih hidup di alam dunia. Ketika mereka sudah meninggal, mereka lebih bebas. Kenapa? Karena di dunia ini kan mereka seperti di dalam sangkar. Ada takalif, ada kewajiban-kewajiban, ada hukum-hukum yang tidak bisa mereka lampaui. Tapi ketika mereka sudah meninggal, mereka bebas. Kita tawassul sama mereka, lebih cepat diijabah sama Allah. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk bertawassul kepada para aulia. Tawassul dengan tawassul sama Nabi, tawassul kepada sahabat Nabi, tawassul kepada ulama, tawassul kepada aulia. Selagi kita yakin itu orang-orang soleh, orang baik, orang yang dekat dengan Allah, jangan sungkan, jangan ragu untuk kita tawassuli. Insyaallah semua hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yakin ketika kita bertawassul, yang kita minta adalah Allah. Ini hanya perantara agar hajat cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah berkat para ulama, para aulia, bil khusus sahibu hadzal kalam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا إلينا شقيا ولا محروما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.